Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mirna Milisani, SPD MM, dosen S1 Manajemen Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Mitra Bangsa. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Matematika Ekonomi, sebagai bagian dari pelaksanaan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT sertifikasi dosen tahun 2026 pada aspek pengajaran. Mata kuliah Matematika Ekonomi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi S1 Manajemen Universitas Mitra Bangsa. Mata kuliah Matematika Ekonomi ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini yaitu Bahasa Indonesia. Mata kuliah Matematika Ekonomi merupakan mata kuliah wajib yang dirancang melalui penyusunan Rencana Pembelajaran Semester atau RPS berbasis Outcome Based Education atau OBE untuk membekali mahasiswa kemampuan analitis, logis, dan kuantitatif dalam memahami serta menyelesaikan permasalahan ekonomi dan manajemen melalui pendekatan matematika terapan. Ruang lingkup mata kuliah ini mencakup konsep dasar matematika ekonomi, fungsi, sistem persamaan linear, pertidaksamaan, diferensial, serta penerapannya dalam analisis ekonomi mikro dan makro yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 4 capaian utama. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar matematika ekonomi secara benar. Yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan fungsi dan sistem persamaan linear. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep diferensial dalam analisis ekonomi. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan ekonomi menggunakan model matematika. Adapun kemampuan akhir pembelajaran atau sub CPMK, capaian pembelajaran dirinci ke dalam beberapa sub CPMK bertahap. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan peran matematika ekonomi dalam manajemen secara sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar matematika seperti himpunan dan sistem bilangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan variabel, konstanta, fungsi, serta menyelesaikan sistem persamaan linear 1, 2, dan 3 variabel. Yang keempat, mahasiswa juga mampu menganalisis fungsi linear dan kuadrat dalam konteks ekonomi, serta menyelesaikan pertidaksamaan fungsi dalam kasus sederhana. Selanjutnya, yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan konsep diferensial dalam analisis ekonomi. Pada tahap lanjutan yaitu yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis fungsi permintaan, penawaran, keseimbangan, pasar, pajak, dan subsidi. Yang ketujuh, mahasiswa juga mampu menganalisis fungsi nonlinear seperti model ekonomi seperti ISLM. Dan pada capaian akhir yang kedelapan, mahasiswa mampu mengevaluasi fungsi biaya, penerimaan, dan keuntungan, serta menentukan kondisi maksimum profit menggunakan pendekatan diferensial. Materi yang akan ditampilkan dalam video ini adalah materi keseimbangan pasar atau market equilibrium. Materi ini merupakan aplikasi langsung dari konsep fungsi dan sistem persamaan linear dalam ekonomi. Dalam analisis keseimbangan pasar, mahasiswa mempelajari bagaimana fungsi permintaan dan fungsi penawaran berinteraksi untuk menentukan titik keseimbangan harga dan jumlah. Mahasiswa juga menganalisis bagaimana perubahan variabel ekonomi seperti pajak, subsidi, dan harga dapat mempengaruhi posisi keseimbangan pasar. Materi ini mendukung CPMK 2 karena menggunakan sistem persamaan linear serta CPMK 4 karena menuntut kemampuan analisis dan evaluasi model ekonomi secara matematis. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE dengan strategi Student Centered Learning. Model pembelajaran yang digunakan adalah Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA yang menekankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan meliputi ceramah, interaktif, diskusi, studi kasus, problem based learning, dan latihan soal berbasis konteks ekonomi.
Pembelajaran dilakukan secara sinkron dan asinkron. Secara sinkron dilakukan melalui tatap muka di ruang kelas maupun platform Zoom untuk memperkuat interaksi pembelajaran. Secara asinkron dilakukan melalui LMS, WhatsApp Group, dan media digital lainnya yang mendukung diskusi, pengumpulan tugas, dan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran. Komponen penilaian terdiri dari kehadiran 20%, tugas dan kuis 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Seluruh penilaian disusun berbasis CPMK dan sub-CPMK untuk memastikan ketercapaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Matematika Ekonomi untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Mitra Bangsa. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Baik, sebelum Bu. kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin saya share screen untuk materinya dulu ya Bapak Ibu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah terlihat. Oke. Silakan Bapak Ibu melakukan presensi dulu pada LMS kita. Silakan di scan barcode apabila sudah info ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, baik. Ya, materi pada hari ini yaitu adalah keseimbangan pasar ya. Materi ke-11 dengan saya dosen pengampu Ibu Mirna Milisani SPDMM. Buku referensi yang saya gunakan adalah Matematika Terapan untuk Ekonomi M. Nuryanto Al-Arif MSI. Itu karyanya Pak M. Nur ya. Baik, sebelum kita mulai saya mau pantun sedikit. Burung pipit, burung kenari. Cakep. 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 Angka-angka kita rakit di matematika ekonomi. Sudah siap ya Bapak Ibu merakit angka kita di matematika ekonomi? Oke. Ya, Apakah sudah terlihat gambarnya Bapak Ibu? terlihat. Terlihat. Ada gambar apa ini kira-kira di sebelah kiri dulu gambar yang kiri? Itu ibu-ibu lagi war minyak goreng. Oh, lagi war minyak Sembako. goreng. Antri sembako yang antri minyak goreng ya. Oke. Kemudian di sebelah kanan ada gambar apa nih? Belanja minyak goreng di minimarket. Belanja minyak goreng di minimarket. Ada beberapa jenis minyak goreng di sini bisa kita lihat mereknya macam-macam ya. Iya, Gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, fenomena ini kenapa yang kiri ini bisa terjadi dan yang kanan ini bisa terjadi? Gimana tuh kira-kira sepengalaman Bapak Ibu, terutama yang kiri ibu-ibu sih ini. biasanya lebih murah harganya. Oh, karena harganya murah diserbu ibu-ibu gitu ya. Iya, Iya, betul. Oke, kalau yang kanan gimana nih? Ibu-ibu yang kanan melihat harga-harga minyak goreng begini gimana kira-kira? maju mundur buat beli, Mahal. Bu. Gitu ya. Tapi sebagai ibu-ibu pasti pilihnya harga termana ya? Termurah apa Ah, tertinggi?
Termurah. Tapi menurut Bapak Termurah. Ibu, adakah selera konsumen atau ibu-ibu lain yang dia nggak mikirin harga, dia milihnya yang dia udah nyaman aja sama minyak Ada, goreng yang dia pakai? ada Ada, Ibu, ada. Ada ada. gitu juga ya. Jadi tergantung kepada seleranya juga. Baik. Nah, keseimbangan pasar ini merupakan materi implementasi dari sistem persamaan linier. Nah, sistem persamaan linier kemarin menurut materi sebelumnya itu ada berapa jenis ya Bapak Ibu? Ada Tiga. 3. Tiga, boleh disebutkan apa aja? Variabel satu, variabel Satu dua, variabel, dua variabel, dan tiga variabel. tiga variabel. Oke, berarti masih ingat ya materi sebelumnya ya, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Nah, melihat fenomena tadi, nah kita lihat nih grafik permintaan dan penawaran, gitu ya. Yang biru ini ditandakan oleh kurva permintaan, ditandakan oleh huruf D. Sementara yang orange ini adalah kurva penawaran atau supply, gitu ya. Demand, D itu demand, S itu supply. Nah, titik-titik yang di tengah ini adalah pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, gitu ya Bapak Ibu. Nah, pada saat terjadi kelangkaan minyak goreng, banyak masyarakat berbondong-bondong membeli minyak goreng karena khawatir stoknya tuh akan habis. Di sisi lain, jumlah minyak goreng yang tersedia di pasar tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Akibatnya harga minyak goreng bisa mengalami apa? Kenaikan ya. Nah, fenomena adanya berbagai harga minyak goreng terjadi itu karena tidak semua jenis minyak goreng dikenai HET. Apa HET, Bapak Ibu? Apa tuh HET? Harga eceran tertinggi apa terendah? Rendah. Terendah, Oh, betul. Nah, HET terendah. itu siapa yang menciptakan Bapak Ibu? Siapa yang menentukan HET? Apakah produsennya atau pemerintah? Produsen, Bu. Produsen, lebih tepatnya pemerintah yang menentukan HET ya, gitu. Jadi dengan HET berlaku untuk minyak kita. Minyak kita tuh kan termasuk minyak goreng untuk rakyat gitu ya. Sedangkan minyak goreng premium dan sebagian minyak goreng curah mengikuti mekanisme pasar. Perbedaan biaya produksi, distribusi, serta kondisi permintaan dan penawaran juga menyebabkan harga antar jenis minyak goreng berbeda. Nah, itu tadi fenomenanya yang di kiri dan di kanan. Kenapa bisa ada banyak ibu-ibu yang ngantri minyak goreng? Dan kenapa terdapat berbagai jenis dan harga dari minyak goreng? Begitu. Nah, kedua kurva permintaan dan penawaran di gambar kiri ini saling berpotongan pada jumlah dan harga keseimbangan atau equilibrium price atau market clearing price. Oke, next slide ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Baik, di sini saya punya contoh soal. Apabila diketahui fungsi permintaan D akan suatu barang adalah P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawaran atau S adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q, maka diminta untuk menghitung harga dan jumlah keseimbangan yang terjadi di pasar serta nanti kita lihat grafik fungsinya bersama-sama. Ya. Karena tadi kita punya PD atau permintaannya 15 min Q dan penawarannya atau PS adalah 3 plus 0,5 Q, maka tadi apa nih kondisi keseimbangan pasar terjadi jika permintaan sama dengan Tawaran. penawaran. Jadi harus sama dia. Maka kita persamakan 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 5 Q. Q. Maka 15 dikurangi 3. Jadi 3 di kanan kita pindahkan ke ruas kiri ya Bapak Ibu. 0,5 Q ditambah min Q di ruas kiri kita pindahkan ke kanan menjadi Plus. plus Q. Maka 15 dikurang 3 adalah 12. 0,5 ditambah 1 ini ya, 1 Q adalah 1,5 Q. 5 Didapatkan Q. Q-nya itu 12 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 8. 8. Apakah sudah selesai sampai sini?
Belum. Belum. Maka kalau dapat Q8, kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan gitu ya. Dapat Q-nya 8, kita masukin ke fungsi PD contohnya, yaitu yang di 15 min Q. Boleh nggak Bapak Ibu masukkan ke fungsi PS? Can we? Boleh? Boleh ya, jadi Boleh. salah satu aja tapi gitu ya. Boleh ke PD, boleh ke PS gitu. Di sini saya masukin ke PD, didapatkan adalah P-nya 15 dikurang Q-nya berapa tadi kita peroleh? 8. 8. Maka didapatkan P-nya itu sama dengan berapa rupiah? 7. 7. Jadi Ibu. kesimpulannya, keseimbangan pasar yang tercipta itu adalah pada harga keseimbangan sebesar Rp7 dan kuantitas keseimbangan sebesar 8 unit. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana menggambar grafiknya? Nah, kita lihat di sini. Iya. Nah, gambar grafiknya dapat dilihat. Tadi Q-nya di 8. Q ini adalah di sumbu yang horizontal ya, atau sumbu X-nya kita biasa. Nah, kalau yang P-nya itu ada di sumbu vertikal atau yang biasa kita lihat itu sumbu Y gitu ya. Maka didapatkan titik keseimbangan pada saat Q8 dan P7. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu semua? Cukup jelas penjelasannya? Bisa, Jelas. Bu. Bisa. Alhamdulillah. Kalau sudah cukup jelas, langsung saja biar tidak ada dusta di antara kita. Bapak Ibu silahkan menghitung latihan soal berikut. Mungkin saya kasih waktu 5 menit ya Bapak Ibu untuk menjawab ya. Setelah ini silakan dijawab. Nanti langsung tunjuk tangan aja yang mau mencoba menjawab. Ya, sudah ada yang mau jawab? Sudah, Bu, saya, Bu. Boleh, silakan Chelsea. Saya mau jawab latihan soal yang ini. Itu kan yang pertama ditanya kuantitas keseimbangannya dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kalau untuk yang nomor satu itu hasilnya 8 kuantitas, Bu, yang udah saya dapatkan. Terus Oke. kalau yang kedua itu harga keseimbangannya eh, yang udah saya hitungkan itu hasilnya 12. Jadi keseimbangan pasar itu eh, tercipta harga keseimbangannya itu 8 dan kuantitas kesimbang kuantitas keseimbangannya itu 8 dan harga keseimbangannya itu 12, Bu. Oke, Gitu. baik. Berarti sudah paham ini ya terkait materi ini. Baik, Bapak Ibu, karena udah latihan soal, dibuka sesi tanya jawab sebanyak 2 pertanyaan atau 3 boleh. Monggo yang mau bertanya. Ibu, aku pengen nanya, Bu. Boleh, silakan Syifa. Ini Bu, kenapa keseimbangan pasar itu penting, Bu? Ya, betul. Kenapa ya? Pertanyaannya bagus sekali. Kenapa ya keseimbangan pasar itu penting? Nah, itu tadi ya. Karena pada titik keseimbangan harga dan jumlah barang atau kuantitas tadi itu yang diperjualbelikan, contohnya minyak goreng tadi itu berada pada kondisi yang stabil gitu. Sehingga pasar dapat berjalan secara efisien. Karena kalau dia tadi misalkan contohnya harganya terlalu mahal, permintaannya sedikit atau banyak? Sedikit. Sedikit gitu. Sementara kalau harga terlalu murah tuh tadi sampai ngantri-ngantri gitu ya, sampai berbondong-bondong gitu ya. Jadi perlunya kestabilan baik dalam harga maupun dalam jumlah atau kuantitas. Jelas Syifa penjelasannya? Jelas, Bu Mary. Ibu. Alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ibu, saya mau nanya, Boleh, silakan Mut. eh, saya mau nanya, apakah titik keseimbangan pasar itu dapat berubah atau tidak? Nah, itu. Bagaimana? Boleh saya jawab atau ada yang mau menjawab? Kira-kira Bapak Ibu kira-kira bisa berubah nggak tuh dia? Bisa.
Bisa, Bisa. betul, betul. Dia bisa berubah jika terjadi perubahan pada permintaan atau penawaran, misalnya karena perubahan pendapatan masyarakat. Kan UMK setiap tahun naik. Terus apa ada turun-turunnya UMK? Naik terus, Bu. Naik Ada. terus gitu otomatis karena UMK naik, harga-harga ikut naik gak? Naik, Bu. Iya, Bu. Naik. Yang paling kita rasakan saat ini apa tuh? Harga apa yang kerasa banget? Minyak goreng, cabe. Minyak goreng, cabe, BBM yang lagi viral-viralnya ya BBM naik. Kemudian misalnya biaya produksi, terus atau selera konsumen tadi juga bisa gitu. Terutama untuk konsumen yang mungkin dia maunya minyak goreng premium gitu. Cabenya cabe premium juga gitu bisa juga ya. Begitu Bapak Ibu. Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu Mirna. Cukup jelas, Sangat jelas. Terima Alhamdulillah. kasih. Oke, karena sudah cukup jelas, maka akan ada tugas individu Bapak Ibu. Yang pertama, ini lebih ke case method ya Bapak Ibu. Study case method, yaitu Bapak Ibu silakan memilih komoditas yang diperdagangkan di Indonesia. Misalnya, pokoknya selain minyak goreng ya, beras, cabai, bawang merah, telur ayam, daging ayam, gula pasir, komoditas lain juga boleh deh. Misalkan contohnya emas, ya kan sekarang emas juga lagi naik turun, boleh. Yang memiliki data harga dan produksi atau penawaran. Datanya boleh diambilnya dari mana Bu? Sembarangan atau harus dari sumber yang valid? Harus diambil dari sumber resmi ya, atau yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya dari website BPS, Badan Pusat Statistik, atau dari Kementerian Perdagangan, atau kalau emas itu biasanya datanya ada di mana ya kira-kira? Emas apa yang datanya valid? Mas Antum. Antam. Iya Antam. betul, Mas Antam ya, bukan Mas Antum. Kalau Mas Antum tuh coklat. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu mengidentifikasi komoditas tersebut. Masing-masing harus berbeda ya, jangan sama-sama ya Bapak Ibu. Iya, Nah, Bu. kenapa alasannya memilih komoditas tersebut? Terus disebutkan kenapa komoditas itu penting bagi masyarakat atau penting untuk dianalisa. Nah, setelah dikumpulkan datanya itu apa? Minimal ada harganya, jumlah produksi atau pasokan, data permintaan, konsumsi atau penjualan. Periode pengamatannya 6 bulan minimal sampai dengan maksimal 1 tahun. Makin banyak justru makin bagus. Nanti kan kalau 1 tahun itu makin kelihatan ya fluktuasi per bulannya gitu ya. Tapi kalau Bu saya cuma punyanya 6 bulan ya udah nggak apa-apa. Yang penting bisa dianalisa. Lalu visualisasi datanya itu nanti dibuat satu grafik perkembangan harga, minimalnya satu grafik produksi atau pasokan atau permintaan, kurva sederhana permintaan dan penawaran yang menggambarkan hasil analisisnya gitu. Lalu buatlah kesimpulan hasil analisis data dan grafiknya. Nanti Bapak Ibu membuat dalam bentuk paper atau report ya dalam PDF lengkap dengan cover seperti yang sudah kita lakukan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Udah ada formatnya ya Bapak Ibu. Sudah, Bu. Sudah ada. Baik, lalu itu silakan nanti Bapak Ibu upload di LMS Umibah. Batas waktunya yaitu 1 hari sebelum pertemuan berikutnya atau next week ya. Boleh ya Bapak Ibu kita sepakati next week ya? Boleh, Bu. Oke, aman kalau gitu. Mantap deh. Oke, alhamdulillah nih kita sudah sampai di conclusion. Yang pertama, keseimbangan pasar merupakan kondisi ketika jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen sehingga terbentuk harga dan kuantitas yang balance atau seimbang ya. Dalam kondisi ini tidak terdapat tekanan bagi harga untuk terus naik atau turun karena mekanisme pasar telah mencapai titik keseimbangan. Jadi bisa dikendalikan gitu ya dengan adanya keseimbangan pasar ini. Nah, menurut Bapak Ekonomi namanya Alfred Marshall, harga suatu barang itu ditentukan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan itu mencerminkan keinginan atau kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang pada tingkat harga, sedangkan penawaran mencerminkan kesediaan produsen atau dari sisi produsennya nih untuk menjual barang pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar tercapai ketika kedua kekuatan tersebut
Jadi sisi dari konsumen dan dari sisi produsen bertemu sehingga terbentuk harga pasar yang menjadi acuan bagi transaksi antara produsen dan konsumen. Nah, menurut N. Gregory Mankiw menjelaskan bahwa dalam ekonomi pasar, harga itu berfungsi sebagai mekanisme yang mengkoordinasikan keputusan pembeli dan penjual. Ketika terjadi kelebihan permintaan atau excess demand, harga itu cenderung naik, sehingga mendorong produsen meningkatkan penawaran dan mengurangi permintaan. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan penawaran atau excess supply, harga cenderung menurun sehingga pasar kembali mencapai keseimbangan. Dengan demikian, keseimbangan pasar tidak bersifat statis atau dapat berubah-ubah akibat pergeseran permintaan atau penawaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan pendapatan masyarakat tadi, biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, maupun kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep keseimbangan pasar sangat penting untuk menganalisis dinamika harga serta merumuskan kebijakan yang mendukung efisiensi pasar dan stabilitas ekonomi. Gitu ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Baik, Iya, Bu Bu. Mirna. Bisa Oke, dipahami. Alhamdulillah deh. Hari ini Masya Allah sekali kita mencapai materi keseimbangan pasar ini. Untuk tugasnya makin cepat dikumpulin, nilainya makin bagus. Jadi jangan ditunggu sampai 1 minggu judetnya muncul baru upload di LMS. Itu ya. Siap, Bu. Jangan SKS deh kita ya. Itu ya. Oke Bapak Ibu. Alhamdulillah Masya Allah kita mencapai akhir perkuliahan. Apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, silahkan dilempar di WhatsApp grup atau kalau malu di WhatsApp grup di WhatsApp pribadi juga boleh. Silahkan langsung japri ke saya. Nanti kita bisa cheat and chat mengenai materi yang kira-kira belum jelas pada pertemuan atau malu nih kalau nanyanya di Zoom gitu ya. Nanyanya di japri aja ke Bu Mira boleh silahkan. Oke ya Bapak Ibu, kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Sampai bertemu di minggu depan di pertemuan ke-12. Ditunggu juga tugasnya. Saya tutup, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi maupun bertutur kata. Terima kasih sudah join kelas saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Terima Mirna. kasih, Ibu. Demikian pemaparan mata kuliah Matematika Ekonomi yang saya ampu. Video ini juga menampilkan implementasi pembelajaran pada materi keseimbangan pasar sebagai bagian dari penerapan konsep matematika dalam ekonomi. Melalui pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu menghubungkan teori matematika dengan fenomena ekonomi nyata serta mengambil keputusan secara analitis dan rasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.